Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui saat teduh hari ini dengan tema Warga Kota Allah. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27 yang berbunyi demikian. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu berit, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubu. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari,
sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 27 yang berbunyi, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Sahabat-sahabat Kristus, kota mana yang menurut Anda paling baik dan menyenangkan untuk ditinggali? Tentu banyak orang senang dengan bekerja di Jakarta, tetapi belum tentu senang menetap di sana karena sering macet dan banjir. Di sisi lain ada juga yang menikmati kebersihan dan keteraturan Singapura, tetapi menurutnya kota itu agak membosankan. Sahabat-sahabat Kristus, Yohanes mendapatkan penglihatan tentang sebuah kota yang lebih baik daripada semua kota yang pernah dilihatnya. Begitu indahnya hingga Yohanes menyebut berbagai batu berharga untuk menggambarkannya. Jelas itu bukan kota mati yang membosankan, karena ia juga melihat bangsa-bangsa dan raja-raja beraktivitas di dalamnya. Dan yang paling luar biasa, kota itu disebutkan penuh dengan kemuliaan Tuhan, karena Tuhan memang berdiam di sana. Sahabat-sahabat Kristus, hidup bersama Sang Pencipta yang memiliki pengetahuan dan kreativitas tak terbatas, bukankah pasti tak akan pernah membosankan? Ada catatan lain yang penting. Di dalam kota itu tidak ada dosa, tempat yang bebas dari pencuri, pendusta, pengejek, pembunuh, dan semua pelaku kejahatan lainnya. Sahabat-sahabat Kristus, kita semua yang telah ditebus Kristus, Sang Anak Domba Allah, dan setia sampai akhir kelak, akan tinggal di kota itu. Pernahkah kita memikirkan apa yang akan kita lakukan dan percakapkan setiap hari di sana? Sahabat-sahabat Kristus, dalam kota yang berpusat kepada Tuhan, tentu setiap aktivitas kita akan bercerita tentang kebenaran dan keadilan Tuhan, kekudusan dan kasih-Nya, kemuliaan dan kehormatannya. Menyadari masa depan kita nanti, mengapa tidak memulainya dari sekarang? Sahabat-sahabat Kristus, mari hidup sesuai status kita, warga kota Allah yang mulia.
Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.